Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plot Misteri. Video kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Untung Prasetyo berjudul Kisah Bang Pian. Roda kehidupan yang terus berputar membuat segalanya dapat berubah dengan begitu cepat. Terkadang berada di atas, namun juga dengan cepat dapat kembali di bawah permukaan. Pasang surut kehidupan dan segala liku-likunya pun terjadi kepada Bang Pian dan keluarganya. Setelah memiliki pekerjaan tetap dengan posisi yang cukup bagus, kini Bang Pian harus bekerja serabutan dan tidak jarang dia juga berada di pangkalan ojek untuk ikut mencari penumpang. Jika biasanya Bang Pian dapat seharian penuh bermain bersama anak-anak tersayang, kini Bang Pian harus bekerja lebih keras lagi agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Bang Pian dan Intan istrinya tidak pernah menyangka jika Bang Pian akan terkena pengurangan karyawan di tempatnya bekerja karena pihak perusahaan sedang kesulitan finansial. Akan tetapi, Bang Pian menganggap itu semua sebagai cobaan hidup yang harus dijalani dengan sabar serta penuh rasa syukur. Mengingat selama ini dia dan keluarganya tidak pernah kekurangan suatu apapun. Kisah berawal pada suatu malam, ketika Bang Pian sedang mengantarkan barang milik seseorang pelanggan yang sering menggunakan jasa ojeknya. Sebuah kardus berukuran sedang yang harus diantarkannya ke daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, sudah terikat dengan rapi di motor bebek Honda Karisma yang selalu terlihat bersih dan mengkilat. Walau awalnya merasa ragu untuk mengantarkan barang itu, tapi akhirnya Bang Pian pun mau mengantarnya, dikarenakan seharian tadi dia hanya mengantar beberapa penumpang. Keraguan Bang Pian pun bukan tanpa alasan. Dia seperti mendapatkan firasat buruk akan terjadi dalam perjalanannya mengantar barang tersebut. Selain sudah mendapatkan firasat buruk, Bang Pian pun merasa janggal karena barang tersebut harus diantar sekitar pukul 11 malam. Karena menurut pelanggannya, orang yang akan menerima barang tersebut baru berada di rumah di atas jam 12 malam. Sekitar pukul 7 malam Bang Pian pulang terlebih dulu setelah mengambil barang yang akan diantar. Dia bermaksud membersihkan diri dan menjalankan sholat isya lalu istirahat setelahnya. "Alhamdulillah, abang ngeborong apaan?" tanya Intan yang terlihat sangat senang ketika melihat Bang Pian pulang membawa kardus yang terikat kuat di motor. "Ngeborong angin, duit aja nipis boro-boro ngeborong," jawab Bang Pian yang membuat istrinya tersenyum kecut mendengarnya. "Kirain habis dapat rezeki nomplok bang. Nah itu apaan di atas motor?" balas Intan sambil menatap curiga barang yang diantar Bang Pian. "Itu barang punya Pak Johan. Dia minta abang buat ngantar ke Pondok Indah, tapi orangnya belum pulang. Nah dia minta diantarnya antaran sekitar jam 11 malam. balas Bang Pian sambil melepas jaket hitam yang nampak lusuh. "Waduh, malam bener. Kagak bahaya bang, kan lagi musim begal," sahut Intan sambil memberikan segelas air putih pada Bang Pian. "Musim begal, begal dikata ada musimnya. Musim rambutan, mangga, duren tuh baru musim. Udah, abang mau mandi dulu ya," balas Bang Pian berlalu pergi ke arah dapur rumah kontrakannya sambil membawa gelas kosong di tangan. Tepat pukul 11 malam Bang Pian berangkat mengantarkan barang yang dari tadi sudah ada di motornya. Walau jarak rumah kontrakan dengan alamat tujuan tidaklah terlalu jauh, tapi Bang Pian tetap menggunakan helm dan juga jaket tebal malam itu. Akan tetapi, perjalanan Bang Pian yang awalnya aman mulai terganggu dengan keberadaan sebuah sepeda motor yang terus mengikutinya. Walau awalnya biasa saja, tapi Bang Pian pun mulai menarik tuas gas motornya hingga motor bebek kesayangannya melaju dengan kencang. Hal itu dilakukan Bang Pian karena dia teringat akan ucapan istrinya yang mengatakan jika saat itu sedang banyak begal motor yang berkeliaran di Jakarta. Merasa sudah aman, Bang Pian pun mulai melambatkan laju kendaraan. Tapi tiba-tiba saja langkahnya dihadang oleh sepeda motor yang dikendarai dua orang berbadan tegap. Karena merasa terancam, Bang Pian pun turun dari sepeda motor dan dengan cepat Bang Pian melesat ke arah dua orang yang menghadang. Tendangan telak pun berhasil mendarat di bagian perut salah satu orang tersebut hingga orang yang tidak dikenal Bang Pian jatuh tersungkur. Tidak hanya itu, pukulan dan gerakan silat lainnya mulai dilayangkan ke arah pengendara sepeda motor yang menghadangnya. Dan tidak lama, pengendara motor itu jatuh tersungkur setelah boga mentah dilayangkan Bang Pian berhasil mendarat mulus di wajah orang itu. "Jangan bergerak," ujar seorang pria yang tadi jatuh tersungkur karena tendangan kaki dari Bang Pian. "Yah, beraninya nodong pakai gituan.
tangan kosong dah gue jebanin. Balas Bang Pian sambil mengangkat kedua tangan. Kami dari kepolisian, taruh tangan di atas kepala dan jangan bergerak. Seru pria bertubuh tegap itu lagi. Lah, polisi? Saya kira begal. Beneran bapak berdua ini polisi? Tanya Bang Pian yang merasa sangat bersalah karena sudah menyerang dua orang petugas. Pak, beneran pak, saya kagak tahu kalau bapak berdua ini polisi. Saya kira rampok pak, maafin ya pak. Maafin dah ya, maafin. Imbu Bang Pian dengan wajah yang terlihat pasrah. Diam, sekarang ikut kami ke kantor. Balas pria itu sambil memasang borgol di kedua tangan Bang Pian. Ya Allah, apes banget dah. Gumam Bang Pian yang merasa sangat bersalah malam itu. Sesampainya di kantor kepolisian setempat, Bang Pian pun diperiksa lebih lanjut. Barang yang dibawa pun dibawa masuk ke dalam untuk diperiksa. Dan setelah mendapatkan penjelasan dari kepala kepolisian yang bertugas, Bang Pian pun dibuat terkejut karena pihak kepolisian mengaku mencurigai barang yang dibawa Bang Pian malam itu. Kamu kenapa langsung memukul petugas? Tanya seorang lelaki berkumis tebal yang terlihat sangat garang. Maaf nih pak, saya beneran kagak tahu kalau bapak-bapak ini petugas. Saya kira ya rampok apa begal gitu pak. Karena kan bapak-bapak ini terus ngebuntutin saya. Balas Bang Pian dengan wajah tegang. Kamu bisa dihukum loh karena melakukan penyerangan kepada petugas yang sedang menjalankan tugas. Ujar lelaki bertubuh gemuk dengan tegas. Maafin pak, saya beneran kagak tahu. Saya kira begal. Kan emang lagi musim begal pak. Balas Bang Pian dengan tenang. Lagian kamu ngapain malam-malam begini keluyuran bawa-bawa boneka di dalam kardus? Tanya lelaki berkumis tebal yang tidak lain adalah atasan yang bertanggung jawab penuh di kantor kepolisian. Saya ini tukang ojek pak, ini barang punya langganan saya. Dia minta saya buat nganterin ke alamat ini. Tapi orang yang nerima baru di rumahnya di atas jam 12 malam. Balas Bang Pian yang sambil menunjukkan kertas yang berisi alamat yang tadi sore diberikan oleh langganan ojeknya. Ketika sedang menjalani pemeriksaan, tiba-tiba saja Bang Pian melihat sosok perempuan yang tubuhnya bersimbah darah. Sosok menyeramkan dengan wajah pucat itu melayang ke ruangan tempatnya berada dan menatap Bang Pian dengan tajam. Bang Pian terpaku sejenak mencoba membaca arti dari tatapan tajam sosok arwah penasaran itu. Hingga akhirnya sosok itu menghilang setelah menembus tembok ruangan tersebut. Kantor bapak serem juga ya, barusan ada perempuan muda yang nongol di situ tuh. Ujar Bang Pian yang membuat ketiga petugas kepolisian itu terkejut. Kamu bisa ngeliat? Tanya lelaki yang sedari tadi menginterogasi. Iya pak, saya mah udah biasa ngeliat begituan. Jawab Bang Pian dengan tenang. Ciri-cirinya bagaimana mas? Tanya seorang petugas yang tadi terkena tendangan dari Bang Pian. Perempuan muda, rambutnya lurus pendek segini nih. Bajunya basah sama darah. Terus lehernya kayak patah gitu pak. Jadi kepalanya kelihatan miring ke sebelah kiri. Balas Bang Pian menjelaskan. Apa yang baru saja dikatakan Bang Pian sontak membuat ketiga petugas kepolisian terkejut. Mereka sepertinya juga sudah pernah melihat penampakan dari sosok perempuan muda yang sangat menyeramkan itu. Kamu bisa komunikasi sama makhluk halus? Tanya lelaki dengan kumis tebal. Insya Allah bisa pak, balas Bang Pian dengan tenang. Kami sedang menangani satu kasus aneh. Kasus yang membuat kami sering ditampaki oleh sosok perempuan muda itu mas. Dan memang sosok arwah penasaran itu muncul pada jam-jam segini. Ujar lelaki berkumis yang merupakan kepala dari petugas yang berada di tempat itu menjelaskan. Kamu bisa tanyain gak? Dia mati kenapa? Tanya seorang petugas lain. Bisa pak, tapi belum tentu dia mau nyeritain langsung. Balas Bang Pian lagi. Kenapa bisa begitu? Ya banyak penyebabnya sih pak. Kadang kan mereka juga emang kagak bisa ngomong. Mau menyampaikan sesuatu tapi kayak orang bisu gitu pak. Balas Bang Pian menjelaskan. Wah, kamu ini dukun apa tukang ojek sih? Canda salah seorang lelaki yang terkena pukulan di bagian wajah oleh Bang Pian. Idi, amit-amit, saya mah mending jadi tukang ojek, Pak. Jawab Bang Pian yang membuat semua orang di dalam ruangan itu pun tertawa mendengarnya. Oke, sekarang gini deh. Kamu saya kasih pulang, tapi besok malam kamu tolong kesini lagi ya. Saya minta tolong sama kamu buat tanya ke arwah penasaran itu, ujar kepala petugas. Tapi kalau kamu gak datang, saya yang paranin kamu ke rumah ya. Kalau perlu, saya akan datang ke rumah orang tua kamu juga. Imbu kepala petugas kepolisian sambil tersenyum. Siap pak, insya Allah saya datang besok malam. Yang penting saya dimaafin kan? Balas Bang Pian dengan senyum mengembang di wajah. Ya, kamu minta maaf selagi sama bapak-bapak itu. Balas kepala petugas sambil memandang kedua petugas lain. Maafin saya ya pak, biar redo ya. Saya beneran kagak tahu, sumpah apa aja saya mau dah. Ujar Bang Pian sambil mengulurkan tangan ke arah kedua orang petugas yang dibuat jatuh tersungkur malam itu.
Ya, saya maafin. Besok-besok jangan langsung terbang sambil nendang, ya. Balas seorang petugas yang terkena tendangan maut dari Bang Pian. Nah, sekarang saya antar kamu buat nganter barang itu. Saya takut kamu kenapa-napa. Imbu seorang petugas bernama Sunarjo. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Ini saya mau lanjut lagi untuk nganter barang. Mudah-mudahan si orangnya belum tidur, ujar Bang Pian sambil menyalami kepala petugas tersebut. Sesampainya Bang Pian di tempat yang dituju, terlihat seorang anak muda duduk di depan teras rumah. Bang Pian pun langsung mengucap salam, menyapa pemuda itu dari luar pagar yang terlihat tinggi dan besar. Awalnya pemuda itu terlihat ingin meluapkan amarahnya pada Bang Pian. Akan tetapi, ketika kedua petugas kepolisian ikut mengantar Bang Pian, menjelaskan apa yang terjadi dan dialami oleh Bang Pian. Setelah urusan pekerjaan selesai, Bang Pian pun pamitan pada pemuda yang menerima barang yang diantar. Dia juga berpisah dengan kedua petugas kepolisian bernama Pak Sunarjo dan Pak Sadikin untuk langsung pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulangnya, Bang Pian merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia pun menghela nafas panjang, melirik arah kaca spion sepeda motornya. Walaupun tidak merasa takut, tapi Bang Pian sempat dibuat terkejut ketika melihat sosok perempuan itu dengan jelas. Sosok yang tadi dilihatnya di kantor kepolisian menatap tajam ke arah Bang Pian dari balik kaca spion. Sosok perempuan muda yang pakaiannya terlihat basah oleh darah segar itu duduk di belakang Bang Pian. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Kepalanya terlihat miring karena sepertinya batang lehernya patah. Maaf nih, ada perlu apa ya? Kok ngikutin saya aja? Tanya Bang Pian sambil menghentikan sepeda motor. Tolong saya, ujar sosok arwah penasaran dengan suara terdengar serak. Iya, tolong apaan? Emangnya situ kenapa? Tanya Bang Pian dengan tenang. Saya belum bisa tenang. Tolong saya, balas sosok arwah perempuan itu yang langsung menghilang dari pandangan mata Bang Pian. Lah, setan PA, ditanya kenapa malah merat, seru Bang Pian sambil kembali melakukan perjalanannya pulang. Sesampainya Bang Pian di rumah kontrakan, dia dibuat terkejut dengan keadaan istrinya. Ketika Bang Pian membuka pintu rumahnya, dia terkejut karena pintu dalam keadaan tidak terkunci. Padahal saat itu jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Dan yang lebih membuat Bang Pian panik ketika dia melihat Intan sedang duduk dengan wajah tertunduk dan terdengar menangis sedih. Assalamualaikum Neng, lalu kenapa nangis? Tanya Bang Pian langsung bergegas menghampiri istrinya. Waduh, muka lu pucet banget kayak semangka belum mateng, ujar Bang Pian sambil mendekap tubuh Intan. Intan takut Bang, balas Intan sambil menangis. Takut apaan? Orang kagak apa-apa. Emangnya lu ngeliat demit di rumah ini? Tanya Bang Pian penasaran. Bukan di dalam rumah Bang, tapi di depan rumah, di teras, balas Intan menjelaskan sambil mendekap tubuh Bang Pian dengan erat. Istighfar nyebut, jangan diem aja. Bentar, abang ambilin air minum dulu ya. Setelah membacakan doa ke dalam segelas air yang diambil dari dapur, Bang Pian pun minta Intan untuk meminumnya. Tidak hanya itu saja, dia juga membacakan doa-doa untuk menghilangkan energi negatif yang melekat pada istrinya. Setelah Intan meminum air yang telah dibacakan Bang Pian, dia merasa tubuhnya sedikit lebih enak. Namun, bayangan sosok perempuan yang sangat mengerikan yang belum lama dilihatnya di teras depan rumah masih menghantui pikirannya. Tidak berhenti di situ saja, Intan merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya terkait sosok perempuan menyeramkan yang dilihatnya itu. Emang lu tadi ngeliat apaan sih? Tumben-tumbenan. Lagian juga lu ngapain jam segini pakai ke teras segala? Tanya Bang Pian penasaran. Tadi ada yang ngetuk pintu Bang. Intan pikir abang udah pulang. Pas Intan buka, ada setan perempuan kepalanya dengdek Bang. Dia terus melototin Intan. Nah yang bikin Intan panik, dia melayang ke arah Intan kayak mau masuk gitu ke tubuhnya Intan. Untung setan itu kayak kejedot tembok gitu Bang. Sambil menjerit, dia terbang terus hilang, ujar Intan menjelaskan. Perempuannya rambutnya lurus ya? Rambutnya pendek segini kan? Balas Bang Pian sambil menggerakkan kedua tangan ke bagian lehernya sendiri. Bajunya penuh darah ya? Baunya anyir banget kan? Tanya Bang Pian lagi. Nah itu Bang, tahu. Abang ya yang ngajak setan perempuan tuh pulang, balas Intan. Lah kagak lah, ngapain gue ngajak-ngajak setan serem kayak gitu? Dulu kan abang juga pernah bawa hantu anak kecil pulang.
Nah sekarang abang bawa yang udah gedean. Emangnya orang laki kagak bisa dipercaya? Saut Intan yang merasa sangat geram dengan Bang Pian. Kagak bisa dipercaya apa gimana lah, emang gua ngapain? Kenal sama setan juga kagak. Sembarangan aja lu ngomong. Seru Bang Pian yang langsung menyusul Intan ke dalam kamar. Ketika pagi tiba, Baba Ali dan juga Mak Ella datang ke rumah Bang Pian. Kedua orang tua Bang Pian sengaja mendatangi rumah kontrakan anaknya. Karena hampir 1 bulan, Bang Pian dan Intan tidak mengunjungi rumah Baba Ali dan Mak Ella. Di dalam rumah, Bang Pian terlihat sedang duduk di sofa dengan ekspresi wajah yang terlihat sangat lelah. Dia lalu bangkit menyambut kedua orang tuanya yang datang, menanyakan kabar keluarga mereka. Punya orang tua masih genap, bukannya ditengokin lu pada. Dasar bocah geblak, ujar Baba Ali dengan wajah terlihat kesal sambil memandang Bang Pian. Maafin dah, Mbak, saya lagi repot, lagi nyari kerjaan, balas Bang Pian menjelaskan keadaannya. Lah, emang kemanain kerjaan lo? Pakai segala lo cariin, balas Baba Ali yang memilih duduk berhadapan Bang Pian. Kabur, makanya saya cari baru, celetuk Bang Pian dengan kesal. Dasar bocah geblak, kalau ditanya jawabannya ngelantur aja, gerutu Baba Ali. Saya kan kena PHK, Mbak. Udah mau 1 bulan saya nganggur sembari nyari kerja. Saya ngojek nih bantu-bantu Mas Budi di proyeknya, balas Bang Pian menjelaskan. Lu males sih jadi orang. Udah enak-enak kerja malah males-malesan. Jadi orang tuh harus rajin ya. Yang giat sama semangat jadi kagak dipecat, ujar Baba Ali mencoba menasehati. Idih, siapa yang dipecat? Saya kan kena pengurangan karyawan ayahku sayang, bukan dipecat you know, balas Bang Pian membela diri. Kalau diomongin monyong aja sih lu. Dengerin kalau orang tua ngomong tuh. Dipakai nasehatnya. Bocah geblak, ujar Baba Ali kesal. Pagi itu rumah kontrakan Bang Pian terlihat ramai dengan kehadiran Baba Ali dan Mak Ella. Mereka terlihat sangat akrab. Walau tidak jarang, Baba Ali dan Bang Pian terdengar saling ledek, saling ejek. Tapi mereka juga terlihat sangat harmonis. Lu cari kerja lagi dah. Pekerjaan yang ada penghasilannya tetap. Jangan kebanyakan nongkrong di pangkalan ojek. Ntar tuanya ubanan lo, ujar Baba Ali membuat Intan dan Mak Ella tersenyum. Nongkrong di mana juga, Mbak? Kalau tua mah pasti ubanan. Kalau nggak ubanan ya paling botak kayak Baba. Balas Bang Pian sambil tertawa. Dasar bocah geblek. Lu jangan ngojek, Yan. Mending lu cari kerjaan sementara yang ada kebiasaannya. Jadi tukang bangunan kek juga nggak apa-apa. Atau lu bantuin tuh dagangan makanan apa kek, biar punya kalian. Balas Baba Ali menasehati. Gue takut lu kenapa-napa kalau narik ojek. Kan lu tahu. Dulu si Rahmat motornya hilang gara-gara dihipnotis. Terus si Pendi tuh habis nganter penumpang kena begal. Ngeri dah pokoknya, imbu Baba Ali. Iya sih, Mbak. Semalam aja saya kena masalah. Saya dibawa ke kantor polisi gara-gara saya mukulin 2 polisi yang mau meriksa saya, ujar Bang Pian menceritakan yang dialami semalam. Nah kan, apa gua kata? Hidup di jalanan tuh keras ya. Bocah geblek kayak lu mah kagak bisa hidup di jalanan. Belum apa-apa juga lu udah dimukulin polisi. Bagus kagak dibui lu, balas Baba Ali dengan wajah terlihat kesal. Lagian Yan, jadi orang jangan panasan. Jangan dikit-dikit berantem, dikit-dikit ribut. Bisa-bisa kena hukum loh, imbu Baba Ali. Bukan begitu, Mbak. Saya itu kan mau nganter barang ke Pondok Indah. Nah, perasaan saya kayak ada yang ngikutin gitu. Ya, saya tancap gas aja. Sampai tanah kusir, saya langsung dicegat sama 2 orang. Ya, saya kira kan mereka begal apa rampok gitu kali. Mana jalanan udah sepi banget lagi. Saya langsung aja standarin motor. Kagak basa-basi lagi dah. Saya langsung tendang tuh bapak polisi yang namanya Pak Narjo. Habis gitu, saya mainin tuh dikit tangan saya. Nyasar di pipinya Pak Dikin, ujar Bang Pian menjelaskan. Terus gimana ya? Saut Mak Ella penasaran. Terus saya ditodong pakai mainannya itu. Nah, saya kan kaget tuh pas Pak Dikin bilang, jangan bergerak, saya polisi. Gitu. Jawab Bang Pian yang membuat Intan dan Mak Ella serta Baba Ali menghela nafas sambil mengelus dada. Untung lu kagak ditembak, Yan. Astagfirullah, celetuk Baba Ali yang merasa takut mendengar cerita Bang Pian. Nah, terus gimana ceritanya kalau lu kagak dibui? Itu pelanggaran berat, Yan. Kagak boleh mukul petugas, dasar bocah geblak.
Ya, saya dibawa ke kantor, Mbak, diperiksa juga. Untungnya ada demit perempuan yang masuk ke kantor itu. Nah, pas saya nyeritain demit itu, Pak Komandan malah minta tolong ke saya buat nanya dia matinya kenapa. Ujar Bang Pian yang membuat Baba Ali, Maela dan Intan menggelengkan kepala. Bang Pian pun kembali menceritakan tentang sosok makhluk gaib yang ditemuinya semalam. Dia juga mengatakan kepada Baba Ali, Maela dan juga Intan jika dirinya harus kembali ke kantor polisi, tempat semalam Bang Pian melihat sosok arwah penasaran dari perempuan muda yang mengikutinya hingga ke rumah. Pantesan arwah penasaran itu ngikutin ke sini, Bang, celetuk Intan yang membuat Bang Pian tersenyum sambil garu-garu kepala. Iya, Neng, sebelum dia kemari dia emang ngikutin Abang, dia ngebonceng di belakang Abang, balas Bang Pian sambil tersenyum. Pokoknya kalau ntar malam Abang pergi, saya mau nginep di rumah Ibu aja, balas Intan yang terlihat kesal. Udah, tidur di rumah aja, kan lu juga udah lama kagak nginep di rumah emak, Neng, sahut Maela. Pokoknya lu beresin dulu lah, Yan, urusan lu sama bapak-bapak polisi tuh. Bukan apa-apa ya, lu udah kagak sopan tuh. Masih bagus lu kagak nginep di sel, seru Baba Ali. Iya, Mbak, insya Allah secepatnya saya beresin dah, balas Bang Pian lagi. Ketika malam tiba, Bang Pian menepati janjinya kembali ke kantor petugas kepolisian, tempat di mana dia diperiksa. Kedatangan Bang Pian kali ini guna menepati janji pada Pak Sugeng yang menjadi kepala di kantor tersebut. Kedatangan Bang Pian disambut hangat di tempat itu, karena menurut cerita dari beberapa teman, Pak Narjo dan Pak Dikin yang bertugas di kantor itu, sosok arwah penasaran yang sudah beberapa hari datang mulai menunjukkan diri dengan tegas, dan tentunya membuat takut orang-orang yang berada di sana. Semalam pas sampean udah pulang, Pak Mamat dibuat kaget dan gemetar, Mas. Ceritanya gini, Mas. Pak Mamat kan lagi dinas malam itu. Nah, pas dia istirahat di ruangan itu, tiba-tiba dia bangun oleh suara perempuan yang terus saja minta tolong sambil menggoyang-goyangkan tubuh Pak Mamat. Nah, pas Pak Mamat bangun, dia kaget, Mas. Ngelihat sosok perempuan wajahnya pucat, kepalanya mengkleh ke samping, terus lidahnya melet gitu, Mas. Sontak aja, Pak Mamat berteriak lari keluar dari ruangan dengan tubuh gemetaran ketakutan. Ujar Pak Narjo menceritakan yang terjadi semalam. Nah, kalau Pak Sugeng diikutin pulang, Mas. Arwah penasaran itu dilihat sama Pak Sugeng di kaca spion tengah mobil. Dia lagi duduk di kursi belakang sambil terus menatap tajam ke arah Pak Sugeng yang lagi mengendarai mobil. Ibu Pak Narjo menceritakan semua kejadian dengan antusias. Nah, sama Pak. Perempuan itu juga ngikutin saya. Dia ngebonceng saya. Pas saya tanya dia mau apa, dia pergi. Nah, yang bikin saya kesel nih, ternyata dia duluan tuh ke rumah saya. Dia ngetok-ngetok pintu rumah saya sampai istri saya bangun terus ngebukain pintu. Nah, pas pintu dibuka, istri saya langsung gemeteran, Pak, ngelihat penampakannya. Balas Bang Pian menceritakan apa yang juga dialami oleh istrinya Intan semalam. Nah, itu tuh yang saya takutkan. Dia ikut pulang ke rumah kita dan dia nakut-nakutin keluarga kita, ujar Pak Narjo menambahkan. Insya Allah deh, Pak, mudah-mudahan malam ini kita bisa ngebantu arwah perempuan itu tenang lagi, supaya dia nggak terus-terusan ngegangguin bapak-bapak di sini, balas Bang Pian meyakinkan. Loh, jangan kita, Mas, sampean aja. Kan yang bisa komunikasi cuma sampean. Saya, Pak Dikin, Pak Mamat, yang lain nggak bisa, balas Pak Narjo yang membuat Bang Pian tersenyum bergumam dalam hati. Loh, kok kamu bawa peralatan gitu, Mas? Tanya Pak Sugeng sambil memperhatikan Bang Pian dengan seksama. Peralatan apaan, Pak? Emangnya saya mau konser? Balas Bang Pian yang membuat Pak Narjo dan Pak Dikin serta yang lain tertawa mendengarnya. Ya, saya pikir pakai ritual pemanggilan arwah dan pakai kembang abu rampenya, balas Pak Sugeng yang ikut tersenyum mendengar jawaban Bang Pian. Pakai abu rokok aja, Pak, kagak usah lah pakai abu rampe. Saya mah kagak pernah pakai yang gitu-gituan. Saya kan bukan dukun, balas Bang Pian lagi-lagi membuat semua orang tersenyum. Ya udah, kalau gitu selamat bertugas, balas Pak Sugeng sambil tersenyum penuh wibawa. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Sugeng, Pak Narjo, Pak Dikin, dan juga Pak Mamat serta yang lainnya dengan penuh rasa hangat, Bang Pian meminta izin untuk menggunakan sebuah ruangan kosong yang ada di kantor kepolisian itu. Setelah sebelumnya menjelaskan pada Pak Narjo dan yang lain tentang apa yang akan dilakukannya malam itu, Bang Pian langsung masuk ke dalam ruangan yang telah ditunjuk oleh Pak Narjo sebelumnya. Dan di dalam ruangan itulah Bang Pian melakukan aksinya untuk meraga sukma dan mencoba masuk ke dalam alam gaib
guna dapat berkomunikasi dengan sosok arwah penasaran yang terus mengganggu. Setelah membuat pagar gaib untuk melindungi tubuh serta tempatnya berada, Sukma Bang Pian pun keluar dan meminta kepada sosok Kemamang Abang untuk berjaga di tempat itu. Sedangkan dia bersama Wiratungga, sosok golok gaib kembar, langsung melesat mencari keberadaan Sukma, seorang perempuan yang sepertinya meminta untuk disempurnakan. Dalam perjalanannya, Sukma Bang Pian merasakan getaran energi yang kuat. Dia tahu bahwa Sukma perempuan yang meminta disempurnakan itu sudah berada di sekitarnya kala itu. Getaran itu mengarahkan Sukma Bang Pian menuju ke sebuah tempat di mana ada energi kelam serta kesedihan berada. Sukma Bang Pian berjalan perlahan, mengikuti getaran energi yang semakin kuat. Semakin dekat dia melangkah, semakin jelas aura kelam dan kesedihan yang menyelimuti tempat tersebut. Di ujung jalan yang sepi, Bang Pian mulai melihat seorang perempuan berdiri mematung, sedang memandang sesuatu yang nampak menyesali semua yang telah terjadi. Dengan hati-hati, Sukma Bang Pian mendekati Sukma perempuan tersebut, dan perlahan mulai menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. "Assalamualaikum," ujar Bang Pian dengan suara perlahan mencoba menyapa Sukma perempuan muda yang kemarin malam dilihatnya di kantor. "Waalaikumsalam," jawab Sukma dari perempuan muda itu. "Sebelumnya saya mau minta maaf nih Mbak. Mbak ini siapa ya? Dan kenapa mbaknya terus menampakkan diri di kantor polisi itu?" "Nanti abang bisa lihat sendiri apa yang terjadi kepada saya," balas Sukma dari perempuan muda yang wujudnya tidak semengerikan sebelumnya. Tidak lama setelah itu, terlihat seorang gadis muda yang sama persis dengan dirinya berdiri di hadapan Bang Pian. Perempuan itu terlihat ingin menyeberangi jalan yang dilaluinya untuk pindah tempat dari sisi sebelah kiri jalan ke sisi sebelah kanan. Akan tetapi, nasib naas pun menimpa seorang perempuan muda yang membawa sebuah plastik putih di tangan kanannya. Karena ketika dia baru saja melangkahkan kaki untuk menyeberangi jalan, tiba-tiba saja tubuhnya tertabrak oleh kendaraan roda 4 yang melaju sangat kencang. Tubuh perempuan itu terpental jauh hingga beberapa kali membentur aspal serta trotoar jalan. Dan yang lebih mengenaskan lagi, mobil hitam yang baru saja menabraknya langsung tancap gas dan pergi begitu saja tanpa mempedulikan tubuh perempuan muda yang sudah tak berdaya kala itu. Tidak hanya sampai di situ saja. Ketika sosok perempuan itu sudah meninggal, datang kendaraan lain yang tidak mengetahui jika ada jasad tergeletak di pinggir jalan besar itu. Dan hal itu membuat mobil minibus itu melindas bagian tubuh dari perempuan muda yang sudah meninggal tersebut, hingga sempat terseret beberapa meter dari tempat berada sebelumnya. Akan tetapi, pengendara mobil putih itu berhenti, keluar dari dalam kendaraannya, dan singkatnya, seorang lelaki parubaya yang mengendarai mobil putih itu melaporkan kejadian yang dialami malam itu kepada petugas kepolisian terdekat. Singkat cerita, jasad di si perempuan itu pun dievakuasi dan dibawa ke sebuah rumah sakit guna menjalani pemeriksaan seperti biasanya. Sementara, pria parubaya yang mengendarai mobil itu dibawa ke kantor polisi tempat Bang Pian berada saat itu untuk menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan. Mobil milik pria parubaya itu juga ditahan untuk sementara waktu, diparkirkan di tempat parkir barang bukti di kantor kepolisian tersebut. "Kan yang nabrak mbaknya bukan mobil putih itu. Terus kenapa mbak malah terus berada di sekitar kantor itu mbak?" tanya Bang Pian. "Saya belum bisa tenang bang, karena ada beberapa bagian tubuh saya masih belum dikuburkan, dan saya ini belum sempurna bang," ujar sosok arwah perempuan muda yang kemudian membawa Bang Pian ke tempat mobil putih itu berada. "Saya minta tolong bang, tolong ambilkan potongan tubuh saya di bawah mobil itu, lalu kuburkan di mana saja," ujar sosok perempuan muda itu sambil menunjuk ke arah sebuah minibus putih yang terparkir di samping kantor kepolisian. "Insya Allah mbak, saya akan bantu. Yang penting mbaknya jangan ganggu orang-orang yang sedang menjalankan tugas di sini. Mereka kan gak ngerti apa-apa. Pokoknya nanti saya minta pada bapak-bapak di sini untuk mengambil potongan tubuh mbaknya dan menguburkannya dengan layak. Dan semoga mbaknya bisa tenang di alam tempat mbak berada saat ini, ya," ujar Bang Pian, meyakinkan sosok perempuan muda tersebut. Setelah dapat berkomunikasi dengan arwah atau sukma dari perempuan muda yang ternyata meninggal dalam sebuah insiden kecelakaan itu, Bang Pian kembali ke tubuhnya. Dan setelah memastikan semuanya aman,
Bang Pian meminta sosok Wiratungga dan juga Kemamang Abang untuk kembali ke alamnya. "Gimana Mas, udah ada informasi tentang arwah itu?" tanya Pak Narjo yang sedari tadi menunggu di luar ruangan bersama Pak Sadikin dan Pak Anarto. "Alhamdulillah Pak, saya udah tahu penyebab kematian dari perempuan muda itu dan kenapa dia sering menampakkan diri di kantor ini," balas Bang Pian. "Nah, ini gimana Mas? Gimana ceritanya?" saut Pak Narjo yang merasa penasaran dengan hal itu. "Dah, sabar Pak. Saya haus nih, mau minum dulu. Mau ngopi sama mau ngebul dulu," celetuk Bang Pian yang membuat Pak Narjo, Pak Sadikin, dan Pak Anto tersenyum. "Tenang Mas, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol di sana ya. Dan nanti biar Pak Mamat bikinkan kopi buat Mas Pian," balas Pak Narjo yang merasa sangat senang sekali malam itu. "Jadi begini Pak," ujar Bang Pian membuka ceritanya sambil menghembuskan asap rokok gudang garam filter kesukaannya di luar kantor tersebut. "Perempuan muda itu kan meninggal karena kecelakaan. Nah, dia itu korban tabrak lari Pak. Dan mobil kedua yang ngelindes tubuh perempuan itu memang kagak tahu kalau ada orang di jalan itu. Mungkin si bapak yang nyupir mobil putih itu lagi gak fokus nyetir kali ya. Apa mungkin dia juga ngantuk malam itu? Saya kurang tahu dah. Intinya, bukan mobil putih yang nabrak perempuan itu Pak," ujar Bang Pian yang membuat Pak Narjo, Pak Sadikin, Pak Anto, dan Pak Mamat terkejut mendengarnya. "Lah, dia beneran tahu Jo," celetuk Pak Sadikin pada Pak Narjo. "Iya Mas, memang benar begitu," saut Pak Narjo sambil menatap ke arah Pak Sadikin. "Nah, terus kenapa dia bisa gentayangan di sini?" tanya Pak Mamat yang sudah pernah bertemu dengan sosok arwah perempuan muda itu. "Kata arwah perempuan itu, potongan tubuhnya masih nyangkut di kolong mobil putih yang ada di sini Pak," balas Bang Pian yang membuat semua orang tersentak mendengarnya. "Waduh, jadi yang bikin dia gentayangan di sini mobil itu Pak Dikin," saut Pak Mamat dengan ekspresi wajah tegang. "Sekarang gini dah, kita periksa aja bareng-bareng. Kita ambil potongan tubuh yang ada di kolong mobil itu, terus kita kuburin," balas Bang Pian menjelaskan. "Ya jangan sekarang Thomas, gelap. Lebih baik besok saja, biar kita laporkan dulu sama Pak Sugeng," balas Pak Narjo sambil meminum kopi yang dibuatkan oleh Pak Mamat. "Ya udah Pak, yang penting besok Bapak bersihin dah tuh kolong mobil. Syukur-syukur ada kain putih buat ngebungkus apa yang bapak-bapak temuin di kolong mobil itu," ujar Bang Pian menjelaskan. "Nah, terus harus kita kuburin di mana Mas?" tanya Pak Dikin penasaran. "Dia bilang sih di mana aja Pak, yang penting dikubur. Karena kita kan nggak tahu jasadnya udah dikuburin di mana sekarang," balas Bang Pian menjelaskan. Setelah lama berbincang, Bang Pian pun berpamitan pada Pak Narjo dan Pak Sadikin serta para petugas yang berada di kantor tersebut. Bang Pian mengatakan jika dirinya akan kembali lagi besok malam untuk menemui Pak Sugeng yang pada malam itu sedang tidak bertugas. Apa yang dialami oleh Bang Pian saat itu akhirnya memberi jalan kebaikan kepada Bang Pian dan keluarga. Walau sempat menghadapi masalah besar dan hampir masuk penjara karena melakukan pemukulan kepada petugas kepolisian, tapi akhirnya Bang Pian menjadi semakin akrab dengan para petugas kepolisian yang berdinas di kantor tersebut. Hal itu juga membawa Bang Pian kepada pekerjaan barunya yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan semakin baiknya hubungan silaturahmi Bang Pian dengan Pak Sugeng, Pak Narjo, dan Pak Sadikin serta yang lain, Bang Pian pun mendapatkan pekerjaan baru sebagai security di sebuah restoran besar di daerah Blok M, Jakarta Selatan. Ya, itulah tadi cerita dari tulisan Untung Prasetyo berjudul Kisah Bang Pian. Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.